Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wahidul qahar, al-azizil ghafar, wa mukawwiril laila 'alan nahar, tabsuratan liulil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar wa aswajihi ummahatil mu'minil athhar wa man tabi'ahum bi sanil abrar. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Sahabat lazismu rahimani wa rahimakumullah, setinggi puja, sedalam syukur, marilah senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmatnya, karunia-Nya serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita senantiasa dalam nikmat iman wal Islam. Salat ma'asalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang revolusioner Islam yang telah membawa umat manusia dari gelap gulitannya kafiran menuju cahaya kebenaran, yakni ad-dinul Islam, minadh dhulumati ilan nur. Para hadirin yang berbahagia, generasi muda merupakan generasi penerus masa yang akan datang. Maka Syekh Mustafa Al-Ghulayani dalam sebuah syairnya pernah menyampaikan, "Fiyadi subani amarul ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sungguhnya di tangan-tangan pemudalah nasib dan urusan umat, dan di kaki-kaki mereka kehidupan umat. Maka dari itu, masyaallah muslimin mati Allah, Allah berikan sebuah peringatan kepada kita agar kita benar-benar menyiapkan generasi muda sebagaimana firmankan dalam surah An-Nisa ayat 9, "Wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida." Dan hendaklah kalian takut meninggalkan generasi di bawah kalian, di belakang kalian, generasi yang dzurriyyatan di'afan, generasi yang lemah, khafu 'alaihim, dan takutlah akan kesejahteraan mereka, takutlah akan keilmuan mereka, takutlah akan akidah mereka, akhlak mereka. Karena kenapa? Mereka lah penerus umat yang akan datang. Maka dari itu, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita melihat sejarah historis bagaimana Nabi kita berdakwah, maka akan kita banyak didapati di situ banyak para generasi muda yang mereka sebagai jundullah, mereka menjadi tentara-tentaraannya Allah, jadi tentara-tentara Rasulullah yang membela Rasulullah, yang senantiasa ada barisan di depan dan senantiasa berjuang bersama Rasulullah. Maka tidak salah apabila Bung Karno menyampaikan, "Berikan 10 pemuda, maka akan aku goncang dunia." Maka begitu dahsyatlah peran penting akan generasi muda. Maka dari itu, lazismu bersama dengan Korps Dai Muda Pemuda Muhammadiyah membentuk sebuah dai 9 orang yang akan menjadikan sebagai inspirasi, akan menjadikan sebagai wadah untuk mereka senantiasa berdakwah. Maka dari itu, marilah kita senantiasa sebagai pemuda-pemuda penerus estafet tongkat perjuangan umat, sebagai pejuang di masa yang akan datang, kita mengambil sebuah petuah dari sosok Ghaus Cokroaminoto yang sering disebut dengan trilogi petuah yang sangat masyhur, yakni yang pertama, kita harus memiliki setinggi-tingginya ilmu. Kemudian yang kedua, kita harus mempunyai semurni-murninya akidah. Dan yang ketiga, kita harus setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya syah-syah. Maka apabila 3 aspek ini kita bisa aktualisasikan dalam kehidupan kita, yang pertama, kita harus mempunyai tinggi, mempunyai ilmu sebanyak-banyaknya. Karena kenapa? Imam Asy-Syafi'i pernah menyampaikan, "Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda bi'asi." Karena ilmu itu adalah cahaya, ilmu itu adalah pelita yang akan menjadi al-furqan, yang akan menjadi pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Wa nurullahi la yuhda bi'asi, dan cahaya Allah tidak akan pernah, ilmu Allah tidak akan pernah jatuh kepada orang yang ahlul maksiat. Dan dalam ayat yang lain Allah sampaikan, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah." Maka dari itu pentinglah para generasi muda kita hari ini kita bekali dengan ilmu yang luar biasa, ilmu yang senantiasa akan mereka jadikan pedoman dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kedua adalah semurni-murninya akidah.
Maka marilah kita tanamkan dalam akidah kita, akidah yang sesuai dengan ar-rujuk ilal Quran wa sunnah, yakni yang senantiasa kita jadikan akidah itu adalah ada penguat yang kita teladani dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir adalah sehebat-hebatnya siasat. Maka generasi muda harus mampu membuat sebuah strategi, membuat sebuah grand design, sebuah pemikiran bagaimana umat ke depan mampu mereka menjadi penerus, mereka menjadi seorang yang mampu menjadi tongkat estafet perjuangan umat. Kita ketahui bersama masyaallah muslimin, maka dari generasi muda lah kita dapati sosok Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, bahkan para generasi sahabat-sahabatun banyak dari para pemuda, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita dapati bahwa hebatnya, suksesnya sebuah bangsa, hebatnya, suksesnya sebuah umat tergantung dari para pemudanya. Maka dari itu marilah kita senantiasa sebagai generasi muda kita siapkan diri kita sebagai tulang punggung, sebagai penerus estafet perjuangan umat. Akhir kata, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.